Oke guys, kembali lagi di channel gue, Regisa. Dan kali ini gue bakal uh, cerita lah ya. Gue bakal cerita ya, kali ini bukan tentang vlog, bukan tentang main, tapi gue pengen cerita, pengen ngerekap kegiatan apa aja dan apa aja yang gue dapetin dari gue kuliah ini semester 1. Karena emang butuh direkap, karena sebagai pembelajaran ya. Oke, jadi pertama-tama gue pengen ngasih tahu kalau gue tuh kuliah sekarang udah semester 1 dan sekarang lagi liburan. Terus karena liburannya 2 bulan, jadi gue bingung, walaupun nanti masih ada remedial 1 hari, tapi harusnya mah udah santai ya, kalkulus lagi remedialnya. Nah, jadi dari perkuliahan ini beberapa hal yang mungkin bisa gue dapetin. Yang pertama tentang manajemen waktu, karena gue ngambil teknik ya, teknik pertambangan kan, di suatu univ yang pasti kalian nanti nggak kalau gue ceritain. Jadi tuh kita tuh ada pelajaran praktikum ini di kampus gue, teknik gue ada 3, ada fisika, ada kimia, ada geologi. Makanya hari-hari gue tuh sebenarnya dipenuhin sama ngerjain laporan praktikum, atau bisa disingkat laprak, yang sampai berlembar-lembar ngerjainnya. Terus mulai dari awal semester dulu lah ya. Yang awal-awal mah pasti itu sangat-sangat apa namanya, masih perkenalan, masih santai. Terus ngasih tahu aturan setiap pelajaran, setiap matkul, dikasih tahu sama dosennya, dan dosennya pun karakteristiknya beda-beda. Ada yang santai, ada yang tegas, ada yang sama kakak tingkat di jadi asisten dosen, ada yang jadi aslep juga, itu kan kakak tingkat dari prodi lain. Kalau yang kayak kimia, fisika itu dari kakak tingkat prodi lain, bukan dari kakak tingkat prodi sendiri, asisten lab bahasanya. Kalau geologi asisten dosen bahasanya. Nah udah gitu sampailah minggu kedua. Minggu pertama pokoknya tentang perkenalan, tata aturannya dulu, sama perkenalan dosennya gitulah, asal usul dosen dari mana. Terus ngejelasin kalau teknik pertambangan itu belajar tentang apa gitu kan. Gue kan teknik pertambangan ya. Sampailah minggu kedua ini udah mulai tugas-tugas nambah tahun membludak membanyak lah, tapi masih yang ringan, tapi udah mulai ada lapraknya. Minggu ketiga ya, minggu 3 sih. Minggu kedua ini sebenarnya satu praktek ya udah jadi satu minggu tuh diisi 3 laprak setiap hari, Senin, Rabu, sama Jumat. Diisi sama 3 praktikum, itu geologi, kimia, fisika. Senin geologi mulai jam 3 Rabu fisika mulainya jam 1 sama kimia. Praktikum kimia hari Jumat jam berapa sih? 10 ya, jam 10-an lah, jam mau Jumatan. Nah, ada beberapa hari di mana hari-hari itu terasa berat sebenarnya awal-awal sih. Minggu ketiga, minggu keempat, minggu kelima itu masih adaptasi, sampai gue kayak nangis sampai kayak gak enak badan, sampai tidur tuh jam 1. Tapi alhamdulillahnya nggak pernah yang sampai tidur jam 4 sampai begadang parah gitu, nggak sih. Maksimal tidur jam 1 lah, karena gue ngerjain dari pulang kuliah langsung gue kerjain tuh laprak. Nah ini sekalian gue mau intermezzo kan tentang prodi teknik. Bagi kalian yang memang pengen masuk teknik tuh, emang sengaja mungkin digitu-gituin karena tugasnya banyak awal-awal pasti. Terus gak tau kenapa gue praktikum ini di semester 1 ya, soalnya setahu gue temen-temen gue tuh di semester 2 dan 3 tuh mulai praktikum, tapi gue di semester 1. Jadi intinya kalau masuk teknik, segala hal itu kayak mental, fisik, terus time manajemennya, olah waktu, olah pikirannya juga semuanya dilatih lebih keras, biar kita kedepannya tuh, karena kita kan jadi pertambangan, pengennya nanti di site, di tempat pertambangan itu bisa lebih siap gitu ya. Nah awal-awal tuh gue sampai nangis, karena kan namanya praktikum itu kan berkelompok ya, gak ada yang sendiri-sendiri. Makanya itu sampai kayak gue nangis karena kelompoknya gak bisa diajak kerja sama tuh awal-awal. Jadi gue kayak nunggu gue kelar dulu baru pada ngerjain gitu kan, kayak kesel juga kan. Terus kalau kayak ada kan, ini kan ada 3 ya praktikum ya kan, ada 3 kelompok praktikum, belum yang matkul teori kan. Ini kelompok tuh ada kali 7 kelompok, apa sih, di satu semester ini ada 7 kelompok dengan orang-orang yang berbeda, dan gue harus bisa nyesuaiin sama karakter mereka juga. Apalagi tentang time management, gue awal-awal tuh bingung banget. Kalau pulang sekolah tuh langsung ngerjain tugas, langsung kayak nggak makan nggak mandi, ngerjain tugas sampai jam 10, baru jam 11 mandi. Nah gue sengaja ngerjain tugas dari siang, pusingnya biar siangnya aja, nggak mau malam-malam pusing terus besoknya. Nah udah gitu mulai ke bulan kedua, awal kedua, gue udah mulai bisa nyimbangin ya, udah bisa time management. Dan gue juga sengaja nggak ngambil UKM, nggak ngambil organisasi atau kayak himpunan mahasiswa gitu, belum. Karena emang di prodi gue sendiri udah ada himpunan sendiri, dan itu gue udah daftar, ini udah
pas kelar semester 1 kemarin udah kelar ujian tuh ada surat materai juga, dan gue ya mencoba ikut lah agar di semester 2 semester 3 bisa lebih apa ya, bisa lebih aktif gitu. Karena bisa dibilang semester 1 ini gue kupu-kupu banget, kuliah pulang karena gue fokus tugas dulu, gue mau adaptasi dulu sama matkul yang dikasih oleh dosen-dosen sekalian. Nah udah gitu, selain di acara di formal atau di jam kuliah, kita juga ada kegiatan di luar kan, kayak sekarang apa ya, teknik itu kan identik dengan solid kerjasama dan saling membantu, saling ada perkumpulan gitulah. Nah gue tuh hitungan jarang ikut, maaf ya bang kak, karena emang kan di rumah juga gue sambil jaga apa ya, antar jemput ada juga, maksudnya ngerjain tugas juga di rumah biar cepat kelar. Ntar mau makan dulu. Oke bentar, jadi gue habis ganti posisi, habis makan sambil ngerjain tugas ini karena lagi capek dulu, mau ngobrol-ngobrol dulu. Jadi kan udah sampai apa namanya, identik dengan perkumpulan ya, pokoknya di semester 1 kemarin kan emang banyak sering kumpul gitu ya, apalagi ada acara juga yang namanya malam keakraban. Itu tuh kita kumpul tuh setelah matkul ya, itu jadi intinya setiap divisi itu kan ada beberapa divisi, ada perlengkapan, konsumsi, danusan yang bagian jual-jual makanan minuman buat nambah-nambahin uang makrab ya, uang perlengkapan makrab gitulah. Nah gue kebetulan masuk ke divisi kesehatan. Waktu itu juga gue ketemu sama kakak tingkat angkatan 24 supaya ya minta saran sama minta pendapat lah untuk divisi gue. Dan itu kan jam berapa ya, pokoknya malam dah gue ketemu sama kating, terus konsultasi lah bahasanya buat divisi kesehatan, buat acara malam keakraban itu. Nah semester 1 ini intinya gue sebagai mahasiswa masih kuliah pulang karena apa ya, masih belum bisa bagi waktu, jadi pengen cepet-cepet tugasnya selesai gitu ya. Dan gue harap nanti semester ke depan juga bakal bisa lebih improve lagi dalam hal time management dan soft skill lainnya. Apalagi dulu gue punya goals buat bisa main Excel, bisa main apa yang namanya, software tambang juga. Nah ini nanti di semester 2 ini udah mulai pakai laptop ya, semester 2 atau 3 lah, belum tahu sih. Jadi intinya ya di semester 1 ini pelajaran yang bisa diambil yang paling utama adalah time management. Karena kalau pas sekolah SMA sama pas kuliah ternyata beda banget, bener. Lebih terpressure pas kuliah, walaupun matkul apa ya, mata pelajarannya cuman 10 kalau 11 ya 10. Sementara di SMA dulu sampai 20, dan itu masih kayak mudah-mudah aja gitu. Cuma kalau di kuliah ini emang harus sekali belajar ngerti. Karena gue ngalamin sendiri pas kemarin UAS itu susah banget, karena awalnya nggak langsung ngerti belajarnya, cuman kayak nyatet udah. Sama apa ya, soft skill dalam komunikasi sama relasi sih harus ditingkatin. Karena jujur gue hanya baru ke beberapa kakak tingkat doang yang berani ngobrol, karena gak tahu kenapa kayak belum apa ya, masih malu gitu loh, kayak belum bisa ngobrol luas, kan mungkin jarang ketemu juga kan. FYI aja, laprak gua yang geologi tuh harus konsultasi ke cutting asdosnya itu loh. Makanya itu gua sama cutting asdos ini ngobrol biasa banget, kayak udah bisa gitu loh. Cuma kalau ke cutting lain kayak masih malu, segan gitu loh. Terus apa ya, apalagi ya, semester 1 mata kuliah, tugas kelompok. Oh ya, sama sedini mungkin nyari relasi dari luar kuliah. Kayak gue sekarang lagi liburan semester ini, pengen banget ikut volunteer dan event organizer gitu loh. Jadi seenggaknya jadi panitia yang bisa ngisi waktu luang 2 bulan ini. Walaupun apa ya, gue belum nguasain materi kuliah banget, yang mana gue niatnya memang liburan ini gue pengen nguasain kalkulus, kimia, sama fisika dulu, karena ini 3 pilar yang harus dikuasain, jadi apa ya, suatu pondasi dasarnya gitu loh. Sama ya gitu, jangan cuman dari pelajaran aja, tapi emang kalau bisa emang dari sekarang tuh nyicil nyari link gitu loh. Dari IG bisa kan, dari IG, terus dari LinkedIn. Waktu itu juga di IG gue pernah nemu volunteer kayak pergi ke Labuan Bajo gitu-gitu. Tapi kalian juga harus bisa milah-milih, karena volunteer itu nggak semuanya gimana ya, ada yang awal pendaftaran aja harus bayar. Gue dulu pernah
jadi korban. Dulu gue bukan volunteer sih, lebih ke beasiswa ya, walaupun websitenya itu resmi, tapi kalau udah ada biaya di awal itu udah janggal kalau menurut gue. Kayak apalagi beasiswa, jadi harus bayar 100.000 dulu jir. Dan itu gue gimana ya, dulu tuh karena gue lulusan SNBP kan, liburnya kan jangkanya gapnya jauh ya. SNBP tuh keterima gue 18 Maret, masuk aja 1 September. Gap berapa bulan tuh? April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. 6 bulan gue di rumah. Nah gue tuh ngisi 6 bulan ini mau ngapain? Gue nyari beasiswa, tapi beasiswanya tuh belum pada buka. Bukan belum pada buka, ada, tapi ada yang udah apa ya, udah pokoknya gue udah masukin data diri gue, udah sebisa mungkin gue masukin sebanyak-banyaknya, sejelas-jelasnya. Sampai buat motivation letter ke adalah suatu website yang mana gue percaya, karena udah banyak apa namanya, udah banyak alumni yang dapat beasiswa itu. Karena udah banyak alumni, oh bukan alumni kampus ya, maksudnya kayak udah banyak yang pernah dapat beasiswa itu dan beneran pergi ke luar negeri. Jadi kalian harus hati-hati lah yang kayak gitu-gitu. Gak apa ya, karena 100.000 bro biaya pendaftaran gitu. Dan itu menurut gue kacau sih. Gue motivation letter pertama bener menang, terus yang kedua kalah. Jadi tahapnya motivation letter 1, 2 wawancara. Nah disuruh bayarnya pas kita kan ngejar motivation letter dulu yang part 1. Nah udah kalau udah lulus yang part 1 disuruh bayar dulu biar lanjut ke part 2 gitu. Dan gue bayar, kacau banget jir. Nah udah gitu buat libur semester sekarang gue harap gue bisa ya dapat soft skill dari volunteer sama join event gitu sih. Pengen jadi panitia sumpah. Soalnya waktu itu pernah di tahun tahun kemarin 2025, sekarang 2026 ya. Tahun kemarin bulan Agustus Juli akhir gitulah, gue dimasukin ke grup panitia 17-an yang acara Winda yang Bayu ya. Bayu itu gue udah dimasukin ke grup panitia jir. Terus kayak gue tinggal ngelis nama gue bisa datang kah. Nah posisinya itu hari Minggu dan gue ada acara keluarga ke Bogor, jadinya ya udah jadi gak jadi panitia. Jadi mungkin segitu aja buat gambaran semester 1 pas kuliah. Gak tau ya, tergantung prodi, tapi kalau di teknik gitu. Jadi tetap semangat ya gitu. Sama paling apa lagi ya, udah bye bye. Terima kasih yang udah mendengarkan saya Beryaping Ria.